5:46. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 47 atau 48. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. معاشر الحاضرين, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 44 di dalam surat Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan tentang firman Allah ini, ketika Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa falamma nasu ma dzukiru bihi ay a'radu anhu wa tanasawhu wa ja'aluhu wara'a zuhurihim. Artinya adalah ketika manusia-manusia ini telah mengingkari atas apa yang telah menjadi peringatan dari para rasul Allah Subhanahu wa taala di tengah mereka, wa a'radu, mereka palingkan, wa tanasawhu, mereka melupakan, wa ja'aluhu wara'a zuhurihim, mereka anggap itu tidak ada apa-apa, mereka sepelekan. Maka kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami akan bukakan kepada orang yang lupa atas peringatan tersebut, kami bukakan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Akan tetapi hatta idza farihu, hingga nantinya orang yang diberikan oleh Allah dibukakan semua keinginannya, dia bergembira atas apa yang Allah berikan kepada mereka, akhaznahum baghtatan, kami ambil, kata Allah, Kami ambil kembali nikmat-nikmat itu baghtatan,
ai secara paksa dan tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, dan pada akhirnya mereka pun senantiasa akan berputus asa, diam dan berputus asa. Ma'asyiral hadirin, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu semua yang diinginkan oleh seorang hamba, yang mana apabila hamba ini berpaling dari Allah. Kenapa? Karena supaya Allah Subhanahu wa taala uji ini, bahkan ini bukan ujian, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istidraj. Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha," apabila engkau melihat Allah, yu'til 'abda minad dunya, Allah berikan kepada hambanya atas perihal duniawi, ala ma'asihi, walaupun orang tersebut selalu bergelimangan dosa, selalu bergelimangan maksiat, ma yuhibbu, atas apa yang orang tersebut suka, fa innama huwa istidrajun, kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj, bukanlah nikmat yang hakiki, bukanlah nikmat yang sesungguhnya, tapi istidraj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Sering Bapak Ibu saya jelaskan dan saya contohkan istidraj di sini seperti orang yang memancing. Dia cari umpan yang paling nikmat bagi ikan. Dicarikan ulat, dicarikan cacing, dicarikan ulat daun pisang, lalu dimasukkan ke kail pancing, dilemparkan di hadapan ikan. Ikan merasa yang dilemparkan di hadapannya itu adalah nikmat. Ikan merasa bahwa yang ada di hadapannya berupa cacing, berupa ulat-ulatan, berupa ulat ulat daun pisang. Mereka anggap itu adalah nikmat, makanya mereka ambil, mereka makan. Seandainya ikan tahu bahwa di dalam umpan itu ada kail yang senantiasa menariknya nanti ketika ditelan, maka saya yakin ikan tak akan pernah menghampirinya. Tapi karena ikan merasa itu adalah nikmat, ketika dimakan oleh ikan, sang tukang pancing pun tidak langsung menariknya, Pak. Dibiarkan diulur dulu. Ulur dulu. Kemana saja mau dibawa kail tersebut oleh oleh ikan, dibiarkan. Sampai pada akhirnya ketika benar-benar ikan itu tidak bisa lagi memuntahkan kail pancing tersebut, barulah ditarik oleh orang yang memancing. Bapak Ibu atau bapak-bapak yang suka memancing itu tahu sekali teknik itu. Diulurnya dulu, tidak langsung jik langsung ditarik, tidak dapat. Pasti dibiarkan saja dulu. Dimakan, dibawa kemana, ulur dulu sampai ditelannya nian, nyangkut di insangnya, nah baru kita sentak. Setelah kita dapatkan, Pak, tidak sampai di situ, ini istidratnya. Dibawa ke daratan, yang mana itu bukan tabiat ikan tinggal di daratan, ikan tinggal di laut, ikan tinggal di air. Dibawa ke daratan, disulitkan ikan tersebut. Bukan hanya sampai situ, kayu sento mantak kepalanya, pecah Pak kepala ikan gabus tadi, ikan toman tadi. Setelah itu apa selesai? Belum. Disisik lagi, dibersihkan lagi tubuh ikan tersebut. Sampai situ sudah belum? Belum. Diperuti Pak, dibuang isi dalam perut tersebut. Sampai situ sudah? Belum. Diseset-seset lagi dagingnya supaya ketika digoreng akan renyah. Sampai situ belum. Dijatuhkan ke panggangan api, ke bara api kalau memang mau dipanggang, atau dimasukkan ke minyak panas ketika hendak digoreng. Sampai situ sudah? Belum Pak. Belum. Sudah digoreng, ditabur pula lah sambal di atas luka-lukanya tadi. Sudah sampai situ sudah? Belum? Belum Pak. Dimakan lagi. Diambil semua dagingnya,
Diambil semua dagingnya, dimakan. Sampai situ sudah belum? Belum. Tulangnya tadi Pak dilemparkan ke kucing. Habis. Tidak tersisa ikan tadi. Padahal gara-gara istidraj. Gara-gara hanya ada ulat daun pisang yang dilemparkan kepadanya, ikan tersebut merasa itu nikmat yang dia dapatkan, padahal bukan nikmat sama sekali. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka sudah lupa, lalai, berpaling dari apa yang telah diingatkan kepadanya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan semua yang dia inginkan. Ketika diajak solat tidak buat kita kayo katanya. Diajak mengeluarkan zakat, diajak untuk bersedekah, diajak untuk berwakaf, diajak untuk nyumbang ke masjid, katanya ngabis ke duit baik kati kuno. Disuruh menutup aurat, dia tak mau menutup aurat, alasannya panas lah, gerah lah, tidak modis lah. Disuruh jangan bermaksiat, dia malah mengundang orang-orang untuk bermaksiat bersamanya. Orang-orang seperti ini kata Allah, sudah, kalau memang itu pilihanmu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala penjuru, segala pintu yang mana dia suka ke situ. Dia suka dengan kehidupan dunia, dengan kekayaan, kami bukakan kekayaan itu. Dia suka mungkin kemewahan, kami berikan kemewahan dunia. Dia suka dengan jabatan yang tinggi, kami berikan jabatan yang tinggi. Untuk apa itu Pak? Supaya ketika dia jatuh merasakan sakit sesakit-sakitnya. Ketika dia jatuh merasa sakit sesakit-sakitnya. Ketika orang kaya Pak, seketika jatuh miskin, itu sakitnya minta ampun. Lebih baik orang yang miskin, yo hilang duit cak 1 juta 2 juta, tidak perlu sakitnya, ngapulah terbiasa dengan kemiskinan. Tapi ketika dia hidup dengan kemewahan, tahu-tahu habis hartanya, jatuh miskin semiskin-miskinnya, ini azab yang luar biasa yang dia dapatkan. Maka kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala sesuatu yang dia inginkan. Makanya Pak, jangan terlalu iri kepada orang-orang yang sembahyang tidak tapi rezekinya lancar terus. Jangan terlalu iri kepada orang-orang yang taatnya jauh tapi badannya sehat terus. Kita sembahyang terus, bukan di rumah tapi ke masjid. Bukan hanya maghrib isya, subuh pun kita goyori. Tapi kadang sakit badan, keluar masuk rumah sakit, dompet selalu menipis, buntu sepanjangan. Jangan heran Pak, jangan heran. Orang-orang yang diberikan tersebut bilang becaknya ikan gabus itu. Ikan gabus itu. Lagi di istidraj, tapi jangan depan dia Pak. Mendepan dia laju nyari masalah gitu. Jangan terlalu pusing Pak dengan mereka. Mohon maaf, ini banyak Pak, sekali lagi banyak. Saya banyak menemukan orang asli tidak mau taat, bahkan dia senantiasa menentang ajaran agama Islam. Apalah Islam ini, apalah Islam ini, padahal dia Islam. Tapi Allah bukakan pintu rezekinya. Tadinya tidak ada apa-apa, sekarang jadi orang kaya raya. Kita katakan sudah, jangan terlalu iri dengan orang seperti itu. Biarkan saja, biarkan saja. Kenapa? Karena dia sedang diistidrajkan oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita seandainya merasa alhamdulillah, aku duit ado, aku pernah duduk di di kedudukan yang tinggi, pernah jadi A, pernah jadi B, pernah jadi C, badan sehat-sehat, keluarga bagus galo. Coba introspeksi, kira-kira ini istidraj atau nikmat? Kira-kira ini istidraj atau nikmat? Bagaimana cara menimbangnya ini istidraj atau nikmat? Ketika apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa nikmat, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Itu nikmat.
Tapi ketika apa yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan bahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan kita lupa dengan Allah. Kita hanya memikirkan duniawi saja. Nah, ini istidraj. Tinggal kita introspeksi masing-masing. Yang ada di tengah kita nikmat atau istidraj. Mudah-mudahan yang ada di tangan kita semuanya nikmat. Tapi seandainya kita merasa becaknya istidraj ini. Kalau istidraj, cepat banyak-banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bersegera untuk datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, lalu berjanji untuk menjalankan aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita merasa apa yang Allah titipkan kepada kita adalah berupa istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika dia telah lupa atas apa yang telah diperingatkan oleh para nabi kepada dirinya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala sesuatu yang menjadi keinginannya, kami permudah. Hatta idza farihu, sampai dia merasa gembira Pak dengan apa yang dia dapatkan, sampai dia merasa bangga dengan apa yang dia dapatkan, sampai dia kadang menghina orang yang taat ibadah. Untuk apa ke masjid terus buat kayo? Sampai dia ngomong itu, akhaznahum baghtatan, kami ambil nikmat yang kami titipkan kepadanya secara paksa dan secara tiba-tiba. Kami paksa ambil itu dan tiba-tiba tanpa dia sadari dan tanpa dia siap-siap terlebih dahulu kami ambil. Fa idzahum mublisun, sehingga dia terdiam lalu berputus asa dengan apa yang terjadi di hadapan dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sekali lagi mari bersyukur atas apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah luaskan rezeki kita, alhamdulillah. Pakailah keluasan rezeki tadi untuk ketaatan kepada Allah. Tak perlu cari-cari nak diapo ke duit aku ini, nak diapo ke harta kita ini. Ini depan mata kita ini, masjid belum jadi. Masjid belum jadi. Walaupun sudah jadi untuk sholat tapi belum selesai, belum finishing dan lain sebagainya. Pak, ketika kita infakkan, jangankan 100.000, 1 rupiah pun itu akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Bahkan sebelum di akhirat akan menjadi penolong kita di kuburan nanti. Bahkan sebelum di kuburan nanti akan menjadi penolong kita di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang berinfak bukan hanya infak saja, tapi Allah ganti infaknya menjadi 700 kali lipat dibandingkan apa yang dikeluarkan. Belum lagi Allah berjanji akan menambah apa yang telah diinfakkan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia menanam sebiji, lalu biji itu tumbuh menjadi pohon. Pohonnya memiliki 7 ranting, setiap ranting berbuah 100 buah. Satu biji ditanam, 700 buah yang akan kita dapatkan. Belum lagi Allah berjanji, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala akan lipat gandakan bagi siapa-siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Ma'asyiral hadirin, maka sekali lagi bersyukur kita atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Seandainya kita termasuk hamba-hamba yang diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rizkinya ditakar oleh Allah Ta'ala, tidak berlebih, tidak melimpah, cuman cukup baik, cukup untuk makan, cukup untuk bayar sekolah, cukup untuk beli ini, cukup untuk beli. Faqadara alaihi rizqahu, rizkinya Allah takar, sudah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Untung masih pacak makan. Berapa banyak orang yang mohon maaf tidak bisa makan, alias dia tidak tahu nak makan apa, karena memang tidak ada yang bisa dia masak dan tidak ada uang yang bisa dia pakai untuk membeli makanan yang hendak dia makan. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda,
innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza arada biqaumin baqa'an, apabila Allah menginginkan satu kaum baqa'an, dia berada di atas muka bumi dengan baik, nyaman, tentram, apa kata Allah? Au namaan, atau dia tumbuh, kata Nabi SAW, razaqahumul qasd wal afaf, Allah Ta'ala berikan dia rezeki dengan kecukupan saja, kecukupan saja, tidak terlalu berlebih. Ngapa? Karena ketika kita berlebih, kadang ada sifat sombong keluar dari diri kita. Kadang kalau kita berlebih dikasih oleh Allah, dia orang yang diberikan tersebut kadang lalai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala razaqahumul qasda wal afafa, Allah berikan dia hanya kecukupan saja, supaya dia tidak lalai, tidak lupa dunia, tidak lupa daratan. Karena biasanya lupa dunia dengan lupa daratan itu orang-orang yang mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga dia terdiam, lunglai tubuhnya, tidak bisa melakukan apa-apa karena nikmat dia yang dia andalkan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika orang-orang yang beriman diambil apa yang Allah titipkan, kita tidak terlalu mengambil pusing, Pak. Kenapa? Karena jelas hakikatnya apa yang Allah titipkan itu milik Allah, dan ketika Allah ingin ambil memang itu milik Allah, punya Allah. Makanya kalimat istirja, kalimat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya diucapkan ketika terkena musibah kematian saja. Apapun musibah yang menimpa kita yang tidak kita sukai, maka silahkan mengucapkan kalimat istirja, mengucapkan inna lillahi, segala sesuatu itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua ini pun akan dikembalikan kepada Allah. Tenang hati, tenang hati. Kita mendapatkan kekayaan, alhamdulillah, ini milik Allah yang Allah titipkan. Jatuh miskin kita, alhamdulillah, Allah ambil lagi apa yang dia titipkan kepada kita. Tidak ambil pusing kita, Pak, tidak ambil pusing. Makanya orang yang beriman, kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran sekali dengan urusan orang-orang yang beriman, kata Nabi. Semua urusannya baik untuk mereka. Ketika ditimpa, diberikan ujian kenikmatan, dia bersyukur. Wa dzalika khairul lah, itu bagus untuk orang yang diberikan nikmat, dia syukur. Sebaliknya apabila dia ditimpa musibah, sabar, dia bersabar. Wa dzalika khairul lah, dan itu pun bagus untuk dirinya. Dan kedua hal ini, kondisi seperti ini tidak akan pernah terjadi kecuali hanya pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu ambil pusing dengan kemegahan orang-orang di luar sana. Walaupun orang-orang di luar sana tidak mau taat kepada Allah, tapi rezekinya melimpah ruah, badannya sehat walafiat, anaknya cerdas-cerdas, biar kelah. Juang sekayu nasee, mari, biar kelah dia. Biar kelah dia. Jangan kita ambil pusing karena bisa jadi itu adalah istidraj yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Masuk kita pada ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan, ya, sampai ke akar-akarnya bagi orang-orang yang zalim kepada Allah, zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan musnahkan semua sampai ke akar-akarnya. Faquti'a, dari kalimat koto apa? Diputus. Seperti kita misalnya, listrik diputus, sudah gelap gulita. Faquti'a, maka Allah memutuskan, Allah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan untuk orang-orang yang zalim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Orang-orang yang zalim Allah akan putuskan nikmatnya sampai ke akar-akarnya.
Dan sering sekali saya sampaikan di masjid ini, zalim itu Pak terbagi bermacam-macam. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada makhluk Allah, hamba Allah. Zalim yang paling pakam, zalim yang paling besar dosanya adalah zalim kepada Allah. Allah yang menciptakannya, tapi dia tidak mau menyembah kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan semua yang dia inginkan, tapi dia tidak mau mendekat dan taat mengucapkan terima kasih kepada Allah. Ini zalim. Zalim. Dan yang paling tinggi tingkat kezaliman adalah tadi kemusyrikan. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menyiapkan segala fasilitas untuk dirinya, malah dia sujud dan patuh kepada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya saking murkanya Allah, Allah tak mau mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan apabila kesyirikan itu dia lakukan dan tidak mohon ampun kepada Allah semasa dia hidup. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik yang dilakukan kepadanya, dan Allah akan ampuni dosa-dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita garis bawahi, dosa syirik tak akan diampuni apabila pelaku syirik mati tidak memohon ampunan kepada Allah atas syirik yang dia lakukan. Tapi seandainya orang yang melakukan kesyirikan sadar, astagfirullah, ini syirik, ini tidak boleh, ini jadi musyrik, dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, memperbaiki imannya menjadi iman yang lebih baik sebelum dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Jadi makna di innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi itu adalah ketika dosa syirik itu dibawa sampai mati, tidak dia mohon ampun kepada Allah semasa dia masih hidup. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan dan memusnahkan sampai ke akar-akarnya bagi orang-orang yang zalim tersebut. Maka hati-hati Pak. Kita mungkin tidak zalim kepada Allah, mungkin sholat kita gawikan, puasa kita kerjakan, haji kalau memang sudah panggilan kita berangkat. Tapi kadang kita zalim pada hamba Allah. Bisa kita zalim kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain selain manusia. Karena yang hidup yang ada di keliling kita Pak, selain manusia ada hewan-hewan, selain manusia dan hewan ada tumbuh-tumbuhan. Bisa saja kita tidak zalim kepada manusia, tapi kita zalim kepada hewan. Makanya Pak, Islam itu sempurna. Selain kita dilarang untuk zalim kepada manusia, kita juga dilarang zalim kepada hewan. Ustadz, hewan ini memang hewan dimakan, maka kita sembelih. Bukan artinya menyembelihnya jadi zalim. Makanya supaya tidak zalim ketika kita menyembelihnya, maka tajamkan pisau yang kita pakai ketika hendak menyembelihnya. Karena ketika pisau itu tumpul Pak, memang hewan ini halal dimakan, ayam ini halal dimakan. Tapi ketika kita memotongnya menggunakan pisau yang tumpul, asli zalim kita kepada ayam tersebut. Kenapa? Karena berapa kali gesekan itu sakit Pak. Coba kalau pakai pisau yang tajam, berdeset sekali selesai. Artinya walaupun sakit tidak begitu lama rasa sakit yang dia derita karena kita menggunakan pisau yang tajam. Atau nanti ketika musim kurban misalnya, kita nyembelih sapi atau kambing, Pak, selain kita siapkan pisau yang tajam, tolong Pak ketika kita sembelih jangan di hadapan teman-temannya. Itu adab dari Islam itu. Ketika kita menyembelihnya jangan di hadapan kelompoknya, teman-temannya. Sepi ke. Di situ tempat sapi-sapi. Di situ tempat penyembelihannya supaya sapi yang masih hidup itu tidak kena mental bahasa budak main hari. Tidak kena mental, Allah. Kawan aku barusan depan mata di
dipotong. Kena mental Pak. Mereka itu memiliki perasaan seperti mana kita memiliki perasaan. Maka kata Nabi, selain kita mempertajam pisau yang kita pakai, kita sepi ke sapi yang nak kita potong. Jangan dipotong di depan para teman-temannya. Oke, sapi yang dipotong tidak lagi merasakan, tapi teman-teman yang masih hidup itu kena mental semua Pak. Kena mental semuanya. Ya, maka disepi ke. Nah, ketika disepi ke, kita ambil lagi sikok. Yang kita ambil itu tidak nyangkau kalau dia nak dipotong. Mungkin nak diunjuk makan di arah situ, rupanya kita potong sudah. Yang lain juga masih nyantai-nyantai. Baik apa? Karena dia tidak nyangkau kalau nak dipotong. Nah, itu adab Islam. Ketika kita memotongnya dengan cara yang tidak baik, menggunakan pisau yang tidak tajam, bahkan memotong di depan kelompoknya, kita zalim kepada hewan yang kita potong, dan kita juga zalim kepada hewan yang belum kita potong. Jadi hati-hati, kezaliman itu bisa saja kita lakukan kepada sesama manusia, atau bisa saja kita lakukan kepada selain manusia, termasuk hewan, bahkan mungkin tumbuh-tumbuhan. Lah bagus-bagus bunga ditanam, kita tijak-tijak sengaja kita hancuri, itu zalim. Itu zalim. Selain kita zalim kepada orang yang menanam bunga, kita juga zalim kepada bunga. Seharusnya dia tumbuh dengan baik, menghiasi halaman rumah kita, rupanya diobrak-abrik oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ketika sudah selesai orang-orang yang zalim, maka tidak ada lagi yang keluar dari mulut seorang hamba kecuali memuja dan memujinya. Karena orang-orang yang memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang-orang yang termasuk orang-orang zalim. Maka ketika sudah habis sampai ke akar-akarnya orang-orang yang zalim, artinya yang tertinggal hanyalah orang-orang yang taat, yang tinggal orang-orang yang bagus, yang tinggal orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka dari mulut mereka akan terkeluar ucapan walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puja-puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan alam semesta. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sikok lagi, jangan ada kejadian. Di dalam ayat 46 dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrik itu, apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran dan penglihatan mereka, akhadallahu sam'akum wa absarakum, Allah ambil pendengaran dan penglihatan mereka, wa khatama ala qulubikum, Allah tutup rapat-rapat hati kita, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Kira-kira Tuhan mana yang mampu mengembalikan nikmat yang Allah ambil tadi? Seandainya Pak, kita meyakini ada Tuhan selain Allah misalnya, lalu Allah ambil pendengaran kita jadi tuli kita, Allah ambil penglihatan kita jadi buta kita, Allah tutup hati kita rapat-rapat jadi keras, batu, lebih keras daripada batu hati kita, tidak mudah tidak mudah terpengaruh dalam kebaikan. Kata Allah Ta'ala, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Tuhan mana lagi yang bisa mengembalikan apa yang Allah ambil tadi? Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah, maka jawabannya tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang Allah ambil dari diri kita, kecuali yang mengembalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, kita pergi berobat bukannya dokter itu yang pakam. Tetap Allah yang maha pakam, cuman dari asbab tangan dokter tersebut. Kita kan kadang mohon maaf, kadang terlalu menyanjung tinggi dokternya. Pakam dokter itu. Tadinya aku buta jadi pacak nyengok lagi. Kalau kita percaya itu dari bab ketauhidan, nah masalah tauhid kita. Tapi kalau kita membahas itu dari masalah asbab, dengan sebab dokter itu alhamdulillah Allah kembalikan penglihatanku, nah itu benar, boleh, itu benar. Tapi berapa banyak orang-orang di luar sana yang menjadi itu sebagai bab akidah Pak, bab akidah. Makanya kadang
kalau ke dokter okelah ilmiah, kadang ke dukun Pak. Kata dukun tadi, kau nak ngapo? Nah ini sudah, kalau nak cak itu kau jangan mandi ya 40 hari syaratnya. Tidak mandi 40 hari ini masalah Pak. Mandi 40 hari masalah. Entah betina entah lanang tidak mandi 40 hari kalau nak dapat ilmu ini. Kalau kau nak sembuh ini jangan mandi 40 hari 40 malam. Masalah kita ini karena kita ingin membersihkan badan, belum lagi junubnya, belum lagi ibu-ibu haidnya. Kalau tidak mandi lah cuma mana? Lalu mana? Kan banyak kan syarat-syarat kadang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau nak yang cak ini, kau harus ambek kayu ini, agak suguhkan ke makam fulan, jadikan sesajen. Nah, ini kan masalah. Nah kalau yang seperti itu jelas bab akidah namanya. Berarti kita meyakini dukun itu yang akan menyembuhkan kita. Padahal fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Dokter itu hanya perantara saja Pak. Hanya perantara. Coba bayangkan ketika dokter pakam itu nulis resep, rupanya tulis tangannya tadi digerakkan oleh Allah, tadinya nak nulis apa tertulis apa misalnya. Kan masalah ini. Masalah ini. Atau tulisannya sudah betul dibawa ke apotik, dibaca oleh apoteker salah seperti apa yang diinginkan oleh dokter, kan masalah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan orang tersebut sembuh, dokter tadi diilhami oleh Allah, tulis yang ini. Tulis obat ini. Komposisinya ini. Berapa gram sekian. Agak dibawa ke apotik, Allah kembali memberikan taufik kepada orang yang membaca tadi sehingga yang dibacanya benar. Dan apa yang dituliskan diresepkan sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter sehingga orang yang menjadi pasien tadi bisa sembuh dengan segera. Yakin itu kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dokter, bukan dari siapa-siapa. Cuma tadi dari perantara ilmu yang Allah titipkan kepada dokter dan perawat tersebut. Maka kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, seandainya Allah mengambil pendengaran mereka, Allah mengambil penglihatan mereka, Allah tutup rapat-rapat hati mereka, man ilahun wairullahi ya'tikum bihi. Tuhan manakah yang akan mengembalikan apa yang telah Allah ambil dari dirinya? Sama sekali tidak ada Tuhan lain Pak. Kalau sama sekali tidak ada Tuhan lain, maka tidak ada yang mampu mengembalikan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ambil, kecuali Allah sendiri yang mengembalikannya. Maka kata Allah, unzur kaifa nusarriful ayati summa hum yasdifun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah, perhatikanlah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka tetap berpaling juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia sadar bahwa di tangan Allah segala sesuatu, biyadihil khairu, di tangan Allah segala sesuatu. Seharusnya itu yang dia yakini. Malah dia senantiasa yasdifun, yang syarifun, dia senantiasa berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tidak mau beriman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari kajian tafsir kita pada subuh hari ini Bapak Ibu adalah pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita ini diuji. Ketika ujian itu nikmat, syukuri alhamdulillah. Karena ketika ujian nikmat tidak kita syukuri bisa menjadi azab, awal dari azab yang kita sebut dengan istidraj. Maka ketika kita memiliki harta, gunakanlah harta itu di jalan Allah, belanjakanlah harta itu di jalan Allah. Karena kita sadar bahwa ketika kita mati Pak, harta itu masih di rekening, tidak akan bermanfaat bagi orang yang meninggalkan harta tadi. Coba kalau harta tadi dia gunakan, dia belanjakan di jalan Allah, yakin dia akan mendapatkan harta itu nanti di akhirat. Akan dia dapatkan apa yang dia sumbangkan, akan dia dapatkan apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan jelas dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, apabila mati anak Adam,
maka 3 yang mengantarnya sampai ke kuburan. Apabila anak Adam mati, ada 3 yang mengantarnya sampai ke kuburan. Yang pertama adalah maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya mengantarnya sampai ke kuburan, keluarganya mengantarnya sampai ke kuburan, bahkan amalannya mengantarkan si fulan sampai ke kuburannya. Cuma kata Nabi, fayarji'ul isnani, 2 akan kembali, wa yabqa wahid, dan akan senantiasa bersama si almarhum hanya 1 saja. Apa yang kembali? Kembali harta kita. Harta kita kembali, tidak akan pernah akan berdiam diri di kuburan kita. Mobil yang dipakai ngantarkan kita Pak ke kuburan itu dibawa balik ke rumah lagi. Tidak dibilang, Pak ini mobil kesayangan kamu, nambeklah, aku taruh pucuk kuburan inilah. Tidak kati Pak, dibawa kembali ke rumah. Jangankan yang mahal-mahal, yang murah-murah pun tidak dibiarkan untuk dibawa oleh bapaknya. Saya pernah Pak datang ke satu tempat yang bapaknya meninggal dunia. Bapaknya ini punya gigi palsu, dilepas oleh anaknya. Ketika ditanya, ngapa kau lepas sih gigi bapak kau? Tidak apa-apa Ustaz, ini kan palsu. Dan lagian bawa ke Cinde dapat lacak 200-300. Tak ridho dia, bapaknya bawa giginya, gigi palsunya, karena nak dijualnya ke Cinde dapat lacak 200-300. Artinya jangankan mobil yang harga puluhan bahkan ratusan juta, yang 200-300 lagi tak ridho anak tadi membiarkan kita sampai dibawa ke kuburan kita. Jam mahal tadi selesai jadi warisan Pak. Cincin mahal itu jadi warisan. Semua yang kita tinggalkan jadi warisan. Kita di kuburan lah capek-capek nyari kenyo, tapi tidak dapat kebaikan dari harta yang kita cari. Maka Pak, memang bagus ninggalkan harta rezeki ke anak sebagai warisan itu bagus memang. Cuman tadi jangan sampai kamu mikir ke anak lupa dengan diri dewe. Anak yakinlah Pak, ada rezekinya. Ada rezekinya, sudah dicatat oleh Allah. Kita ada atau kita sudah tiada, rezeki anak begitulah. Tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Maka seandainya Pak kita tinggalkan anak kita tanpa 1 rupiah pun warisan, yakin bahwa rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Maka pakai tadi untuk kita. Ayahku asli dulu masih muda, lupa sembayang. Alhamdulillah duit ada, ini duit bismillah, tolong Pak terima untuk kebaikan masjid, untuk pembangunan masjid, untuk renovasi masjid, tolong diterima. Dia sadar bahwa dulu ketika mudanya dia lupa dengan masjid. Alhamdulillah Allah berikan rezeki. Allah Ta'ala menginginkan dari rezeki itu dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Pak, harta kita kembali. Keluarga balik juga. Sesayang apa be anak ke bapak mamaknya Pak, amanunglah balik galau jengok katiung lagi di kuburan. Lagi lah gelap 5:30 sore, nyengok langit lah gelap nak hujan. Balik tulah Pak, balik tulah, yakin balik tulah. Walaupun anak tadi ngomong, "Ma, aku balik dulu, besok pagi kesini lagi." Ya balik tuh lah masih. Ninggal ke kita dewean di situ. Tapi kata Nabi SAW, "Wa yabqa wahid." Orang dua tadi kembali, harta kembali, keluarga kembali, 1 yang selama-lamanya akan menemani kita di alam kubur kita. Apa? Amal Pak. Amal. Tak akan balik dia. Aku tak akan kemana-mana, di sinilah. Ketika malaikat bertanya, aku mendampingimu. Ketika engkau nanti dibangkitkan, aku juga mendampingimu. Maka alangkah indahnya kalau kita punya amal baik banyak pula. Artinya akan tak kesepi kita di alam kubur karena kita ditemani oleh amal-amal. Kata Nabi, akan setelah kembali semuanya Pak, setelah kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka datanglah makhluk Allah Ta'ala. Ketika kita di dunia melakukan kebaikan, makhluk Allah ini indah sekali, berseri-seri wangi. Kita tanya, kau siapa? Aku tak pernah nyengok makhluk seindah kau di dunia. Apa kata makhluk tadi? Aku adalah amalan baikmu di dunia. Tapi ketika kita di dunia dititipkan rezeki,
pelit, kikir alias getah basa, dak galak berbagi. Ketika malaikat mungkar nakir menyiksa dia, datang lagi makhluk Allah yang lainnya, buruk rupa, busuk, dak nyaman kita dekat dia, tapi dia selalu nak dekati kita. Kita tanya, kau siapa? Nyau dikit. Aku dak pacak nyau, nak sama kau tu lah. Siapa kau? Aku adalah amal burukmu. Mumpung Pak kita masih hidup, kalau Bapak dak percaya, jinguklah, cobalah, rasukelah. Tapi kalau kita mulai saat ini siap-siap, mudah-mudahan pas kita betul-betul mati nikmat Allah senantiasa diberikan kepada kita, pahala banyak, dan yang menemani kita di alam kubur kita makhluk Allah yang indah berupa amal baik kita dulu di dunia. Saya kira itu saja dulu. Ada 12 atau 11 menit ke depan sebelum kita sholat sholat isyraq atau sholat syuruk. Bismillah, yang nak bertanya Bapak Ibu diatori. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugandi, Pak. Ingin mengkaitkan dengan yang ayat An'am 44 tadi, Pak. An'am 44 ya. Itu kalau saya perhatikan di ayat 44 itu terkait sekali dengan apa yang di surat 51 ayat 23, Pak. Surat 51 ayat 23. Az-Zariyat. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Ustadz, memang itu misalnya kita tidak bisa melepas dari satu ayat itu dan harus kita kaitkan dengan ayat lain. Seperti kalau di 51 itu terjemahannya kira-kira, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Nah, jadi pada saat itu kita katakan tadi misalnya diajak ke masjid, saya sholat di rumah sama saja. Jadi itu ucapan dia seperti itu. Ya. Seperti yang lain-lain, mungkin banyak hal-hal yang mungkin yang buruk seperti tadi kita ajak ke mana dia langsung ke maksiat. Karena memang ucapannya seperti itu. Maka saya sering mungkin mohon tanggapannya Pak Ustaz, harus hati-hati di dalam bicara. Betul. Ya mungkin itu saya Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Az-Zariyat ayat berapa Pak tadi? Ayat 23. Oke. Baik, betul Pak, bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita sebenarnya itu berupa doa. Makanya hati-hati ketika berbicara. Hati-hati ketika berbicara. Ketika kita berbicara, ucapan kita ucapan baik, malaikat kiri kanan ini mengaminkan Pak, amin. Tapi ketika kita berucap ucapan kita ucapan buruk, malaikat pun akan mengaminkan. Jadi apa yang kita pilih dari kosakata itu hati-hati sekali. Maka kiri kanan malaikat ini catat apa yang kita ucapkan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ud'uni astajib lakum. Mintalah ku berikan. Dan minta ini Pak, bisa minta bagus, bisa minta jahat. Ketika kita berucap mudah-mudahanlah aku juga ada bagian pergi haji, misalnya Pak, padahal Bapak itu harta tidak ada, badan sakit-sakitan, tapi kan tak tahu mukjizat yang Allah berikan, tak tahu bagaimana cara Allah membawa kita sampai ke Mekah. Pokoknya aku nak ngomong mudah-mudahan baik Allah berikan aku kesempatan untuk sampai ke Mekah melaksanakan aktivitas ibadah haji atau umroh. Walaupun sekilas mata itu mustahil, tapi ada saja caranya Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan ucapan tadi. Maka hati-hati berucap Pak. Nabi sendiri mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan datangnya hari kiamat, falyakul khairan, hendaknya lah kita berucap-ucap yang baik. Tak mampu kita berucap yang baik, falyasmut, maka lebih baik diam baik daripada kita ngomong-ngomong yang tak benar, diamin oleh malaikat, nah saro kita dewek yang saro. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu lahum qawlan sadida, dan bertutur katalah kamu dengan tutur kata yang benar. Kita ni kadang Pak mohon maaf karena nak bercerita ngulung hidur gitu. Ya kadang yang dak katik kita ado-ado ke. Makanya kalau kita ngomong ini Pak, kalau nak dikalkulasi ke sisip dikit banyaklah bohongnya dibandingkan benarnya. Maka kalau memang tidak ada dalilnya, diam baiklah, daripada itu menjadi doa buruk bagi kita. Makanya kita harus optimis, ucapan-ucapan bagus Pak. Misalnya anak kita dak rajin belajar, malas belajar, jangan kau ni pemalas nian, kau jadi gembel lagi. Diaminkan oleh malaikat, selesai. Makanya ketika ada anak kita seperti itu, tinggal kita lagi mak mano cara ngedidiknya. Nak belajar, kalau nak jadi wong sukses, insya Allah orang-orang yang terpelajar, belajar nak belajar. Mudah-mudahan kau agak jadi sukses, mudah-mudahan kau jadi anak yang cerdas, anak yang soleh. Cak itu caranya. Imam Masjidil Haram, dosen saya ketika di Madinah pernah bercerita, ada salah seorang dari Imam Masjidil Haram, dia ini Pak dulu masih kecil nakal. Dia ini pernah bahasa kita mecah ke gelo atau mecah ke apa di rumah wong. Emaknya aduh malu nian emaknya tadi. Apa kata emaknya? Ya Allah nak, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram, dikabulkan oleh Allah. Tadinya nakal jadi baik, tadinya malas jadi rajin, tadinya dak galak muka Quran jadi hafal Quran, gara-gara doa mamaknya tadi. Makanya kalau ngomong itu hati-hati, mobil khusus kepada anak-anak kita nih, hati-hati nih. Jangan memaki-maki, kau nih dasar buyan, segalanya di sudah. Syukur kalau malaikat diam baik dak ngamin ke. Kalau malaikat ngamin ke, selesai Pak. Maka hati-hati sekali. Selain kita menghancurkan mental anak kita, dan itu juga bisa berdampak doa, dan ketika diaminkan oleh para malaikat, maka yang rugi kita sendiri. Maka tadi lurus-lurus saja, jadilah orang-orang yang taat. Kalaupun ngomong yang bagus-bagus, kalau dak katik bahan yang nak diomong ke diam baik lebih bagus dibandingkan kita cerita. Ini kadang kan wong itu dak lemak, kita duduk sama dia ngapo berdiaman baik. Lebih baik berdiaman daripada cerita ke wong, ghibah. Kau tahu dak PRT dulu mak ini. Nah, berhenti. Lebih baik kita berdiaman, Pak. Daripada kita ngegibah. Uang yang ngegibah berdosa, uang yang ngeladeni uang yang ngegibah juga berdosa. Jadi lebih baik kita berdiaman. Kalaupun nak ngomong yang nyata, yang real, yang bagus, membawa kita pada lebih taat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Silakan. Terima kasih. Tadi ada bicara soal kecukupan. Ya. Cukup itu menurut kami agak susah ngukurnya itu. Ya. Cukup bagi saya, tapi cukup bagi orang lain itu lain barangkali. Betul. Sehingga barangkali bisa Ustadz memberi gambaran lah. Tapi menurut hemat kami, yang perlu itu adalah keberanian. Keberanian itu bukan hanya berperang, tapi bersedekah pun perlu keberanian. Betul. Karena bisa membuat kita kekurangan harta dan sebagainya. Jadi keberanian itu sangat perlu sekali. Kita mau berbuat itu. Nah ini yang sering tidak terjadi Pak. Kita sering berhitung-hitung diganggu oleh iblis itu. Nah keberanian ini yang muncul. Tapi kalau cukup tadi ya katakan tadi relatif. Nah, bagaimana komen? Baik, betul Pak. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Bapak. Saya ada kenalan Pak, Bapak itu dulu pernah ngomong sama aku. Seumur-umur aku tak pernah berdoa minta kayu. Aku cuman minta cukup dan senang. Maka sampai sekarang Bapak itu katik duit Pak. Tapi dia cukup makan ado, senang dia. Ngapa? Karena tinggal sama anaknya. Anaknya berkecukupan.
Jadi dia tidak berpikir untuk makan, pokoknya waktu makan dia makan. Waktu tidur dia tidur, waktu ke masjid dia ke masjid. Dia memang minta, aku tak minta kayo, yang penting cukup senang. Cukup senang. Allah kabulkan, dia tidak kayo, padahal dari kecil dia nyari duit, Pak. Tak katik dia harta, tak kayo dia, padahal dari kecil dia begawi. Cuman tadi karena doanya tadi minta tak perlu kayu, yang penting cukup dan senang, Allah kabulkan. Nah, kembali kepada tadi, cukup memang relatif. Satu orang, kadang suami istri juga berbeda, Pak. Kata suaminya cukup lah cak itu, kata bini dak, belum cukup, anak nak bayar sekolah sama ini, belum cukup. Jangankan sambung lain, Pak, seisi rumah kita kadang berbeda tentang menakar dari cukup itu, ya. Tapi tadi saya betul tadi bahwa selain kalimat cukup itu ada sifat keberanian yang harus ditumbuhkan dalam hati kita. Karena mohon maaf Pak, kita yakin bahwa apa yang aku sampaikan tadi betul. Allah akan ganti. Di dunia kita dapat, di kuburan dapat, di akhirat dapat. Tapi tidak berani kita keluarganya, padahal duit di rumah banyak. Tidak berani kita, padahal jelas nak ngunjuk siapa. Ngunjuk masjid supaya menjadi bagus masjid kita. Setiap uang masuk ke masjid akan mendapatkan pahala. Pikir kelah 5 kali sehari semalam uang masuk keluar masuk masjid kita di alam kubur dapat pahala terus, Pak. Dapat pahala terus. Cuman tadi tidak berani. Nah, kadang setan memang datang dari pintu itu. Kita sudah tahu ilmunya, betul, kalau kita sedekah akan ditambah. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Tapi aku sedekah idak katik baliknya, akhirnya jatuh miskin. Takut miskin dia. Makanya takut itu termasuk fitnah, ujian. Di awal-awal atau di awal juz 2 dalam surat Al-Baqarah kan jelas, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kami uji kamu dari sebagian rasa takut, Pak. Uang berduit takut jatuh miskin. Aman aku sedekah sama inilah, miskin tuh lah jadinya. Takut jatuh miskin sehingga dia tidak mau bersedekah. Ya, maka walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, rasa takut. Makanya kadang uang takut jatuh miskin tidak galak sedekah, jadinya kikir, pelit alias getah basah. Dia takut turun jabatan, maka dia pergi ke dukun lah apa. Itu ujian semua. Ketika takut tadi bisa kita lawan dengan berani dalam kebaikan, berani dalam ketaatan, insya Allah akan lain ceritanya. Coba lihat Pak, bagaimana sang pemberani yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan cuma manusia takut sama dia, teko setan Pak lari. Pikir kelah, dak main wong ini. Saking beraninya. Ketika papasan dengan setan nyari tempat lain, nyari jalan lain, aku ngapa tidak jadi, di situ ada Umar. Pikir kelah, ini berani dalam kebaikan. Cuman tadi Pak, berani itu harus di dalam kebaikan. Jangan berani baik, Pak yuk kita ke situ, kita ini berani kita. Ya, kalau memang tidak bagus jangan. Ya, tapi kalau memang bagus, kita harus sadar dan yakin bahwa berani penting, perlu sebagai pendorong untuk kita melaksanakan apa yang kita sudah yakini kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Sudah waktu isyraq tiba ya. Sudah bunyi berdentang-berdenting tadi di belakang kita nih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi, yang baik-baiknya, yang benar-benarnya bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jahat-jahat atau yang cerita-cerita jahat, kita dijauhkan dari apa yang kita dengarkan jahat-jahat tadi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita betul-betul menjadi penguat kita dalam ketaatan kepada Allah, bukan menjadi salah satu istidratnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semuanya walafiat, dan ketika pun kita datang ajal kita, mudah-mudahan kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.